arterial pressure, lihat R yang paling tinggi, dan transducer kateter. Ya, ingat tadi ya. Ingat kan? Helium, EKG, arterial pressure. Kalau udah nampak sini, udah ngeliat di sini, cari R. Ingat tadi kemarin kan? Cari R yang yang tinggi dan Transducer. Helium, atrial. Baru R-nya itu yang paling tinggi, baru transducer. Iya, transducer. Oke, ini alat. Ini pasiennya sudah, dokternya sudah siap nih mau puncture ya. Berarti pasiennya sudah harus kita pasang dulu. Siapkan dulu EKG-nya. Ambil. Oke, kayak ambil sini. Satu-satu EKG ya. Oh, pasang. Nanti dulu, colokin dulu, colokin. Ya, colokin kita. Ini yang kadang-kadang susah bagi teman-teman perawat ya. Dokternya sih sudah pinter gitu ya, pinter puncture gitu ya. Nah, ini koneksnya yang bingung gitu ya. Nah, supaya match antara dokter dengan perawatnya, ini harus bisa menyiapkan alat seperti ini. Pertama, pastikan di mana-mana, pastikan dulu powernya hidup. Hidupkan powernya. Power di mana tadi? Powernya Ya. hidup. Oke, Itu yang sudah ya. kedua. Yang kedua adalah helium. Kalau helium berarti di mana tempatnya helium? Buka. Heliumnya kita pastikan terbuka. Coba terbuka. Dibuka. Terisi terbuka. Kalau dia ada, dia akan. Kalau ada di sini nanti terisi nih. Terisi. Ya. Kalau ada terisi sini. Buka aja sebelah kiri. Gini, ya. Tuh. Ada nggak? Helium low ya. Helium low. Helium set up. Low. Helium Jangan low. masih tutup di situ. Enggak. Jangan lupa. Apokat berapa dok? Harusnya ada ya. Apokat 14. Ini ada. Ada nih. Pertama helium. Helium baru pasang EKG. Jadi Ada tanda ya, sini ya. Jangan terjebak dengan warna ya. Nah, jangan terjebak dengan warna. Baru pressure ya, pressure Dengan warna. Domnya tidak. Dom. Laser pack. L. ini gambar ya. Gambar ya. Merah, kuning, tidak itu kalau itu merah kuning. SPT pasiennya. SPT Pak pasiennya Pak. Dipasang sama Mbak ini SPT pasiennya. yang bagian duanya dipasang juga. Ini kalau Kalau udah SPT begini, kalau dia dipegang sama layar SPT, bukan dia apa disuruh bakal manuver terkedut dia. Ntar dia. Terus setelah itu Arterinya. siapkan pressure. Coba. Nah, masukkan dulu nih. Sini, siapkan dulu masuk bawah. Nih, mana dulu situ. Ya. Ya. Masuk. Dan dipaksa. Kalau nggak masuk, diputar. Dikencangkan, dikencangkan. Ya. Oke. Mana pressure plate-nya dengan NaCl? Sim. Taruh di tekanan 300. 300. Sama 300 ya. Satu lagi tuh mana tadi? Nah. Nih, siapkan nih. Nih. Pasang sini.
Kan ada ya, udah masang transducer kan di sana ya? Udah masang itu ya kemarin? Udah. Nah, gitu ya. Bismillah dulu. Tenang. Sudah dibakar mana? Udah? Ya, di connect sini. Oke. Nanti ada transdusernya ya sini ya. Ini saya nggak ada ya. Nah, ada saya seharusnya ada di sini nanti. Nanti Ya. kalau buat besok pasti bawa transducer. Tapi yang bio ya. Yang biosensor. bukan yang tadi kita pakai itu bukan. Dia nggak kompatibel dengan ini. Nggak kompatibel dengan ini. Tapi yang tadi yang bio ada, biosensor. Kata kita nggak di rumah sakit ada biosensor. Udah itu Ada. kita awasin kesininya. Kita pakai semuanya begitu ya tadi ya. Kita awasin head. Ini intinya kita lihat monitor apakah dia sudah baik apa belum. Arteri pressure tadi sini. Kenapa tadi? Jadi kita lihat kesininya, kita lihat realitanya. Realitanya itu apa? EKG-nya harus R-nya naik. Nah, terus kalau arteri kita zero arteri. Udah zero arteri, udah itu. Sama ya. Nanti ya. Ini Ya, zero. ini sama. Zero. Ya. Sudah belajar kan kemarin zeronya? Zero arteri. Udah zero. Zero arterinya udah. Terus setelah itu pastikan bahwa tidak ada di bagian aliran atau arterinya itu tidak ada yang dalam, jadi harus dibuang dulu. Udaranya dibuang dulu. iya betul. Sebelum dikonek ke arteri pasien ya. Dibuang ada bubble enggak? Ini hanya sebatas zero, sudah titik. Di sini nanti gambarannya hanya sebatas zero. Enggak, tidak. Ini hanya sebatas zero. Nanti kalau udah pantur baru masuk deh. Ini jadi kita yang persiapkan sini hanya sampai sebatas zero. Di sini EKG sudah terpasang, di sini hanya sampai sebatas zero. Terus kalau dia ada, kita pastikan kateter extended namanya. Kita pasangin di sini. Masukin. Gitunya kan dia kan ada kateter tuh ya. Ada selang, tahu kan selang sini nanti Masukin ya. selang tuh, selangnya masukin sini. selang ke situ. Nanti kalau sudah terpasang balon dia masuk ke selang. Selangnya ini. Ya nanti dokternya ngasih kita masukin Ya, masuk cek. masuk. Sebelahnya nanti ada arteri, nanti kita connect yang di sini. Konektornya di sini. Ya, supaya tadi kita belajar hemodinamik, tadi masuk ke sini. Kalau sudah connect nanti di zero, ya di beling di zero, nanti baru keluar muncul. Jadi kalau ini nanti kalau udah begini, gampang dia ada langsung. Kalau udah dia masuk, dokternya udah itu pancer udah. Ini masuk nggak ya? Ini arteri apa enak? Kasih arteri, transducer arteri. Gambarnya berapa? Oh arteri tensinya 90/60, benar masuk. Lalu lihat, oh 27/18 berarti enak dong. Bisa juga pakai guide kalau kita pakai bedside monitor. Tapi kalau pakai fluoroskop nggak jelas. Tapi kalau setelah itu itunya kalau dia udah masuk, udah selesai masuk, kan dia nanti diukur. Kalau udah selesai masuk baru masuk ke ini udah ada selang, kita standby di sini. Kalau nggak ada selang juga nggak apa-apa, nanti dikasih sama dia. Kan ada dua tuh. Nanti selangnya itu kateter itu ada dua, kateter bagian dalam dan kateter bagian luar. Kateter bagian luar nanti dikasih ke kita. Udah kita ambil, kita masukin di sini. Ngerti nggak bagian luar artinya yang boleh kita sentuh, yang boleh tidak kita steril. sentuh. Kan dokternya Kedua. baca steril nih ya. Oh. Itu bagian dalam jadi yang steril, yang dokternya yang connect ke sini. Oh. Yang luar artinya yang boleh kita pegang, yang boleh tidak steril, kita connect ke sini ya. Gitu. Jadi kalau dia udah selesai dokternya, tinggal udah oke udah selesai, sambung kasih, cet, masukin nama dia, lihat, arteri masukin thread, tinggal kita kalau kita zero ulang, habis itu kita jalankan EKG-nya. Sebagusnya ya zero, dipil dulu, cuman ini kan nggak bisa dipil ya, isi dulu pil 2 detik, tekan 2 detik, zero 2 detik dulu,
terus di pil 2 detik, setelah itu baru kita start. Selesai sebenarnya, nggak susah. Ntar balon sudah mengembang. Mengembang, Ya. tinggal kita evaluasi mengembangnya benar atau tidak. Akan kelihatan di sini mengembangnya atau benar atau tidak. Jadi di sini gelombangnya ada berapa? 1, 2, 3. EKG, Bakteri, ya, augmentasi. ya udah itu. Inflasinya ada, apa aja? Hebat nih kalau ada yang bisa. Inflasinya apa aja? Susunannya peak inflasi, plateau, terus peak di flat, terus zero percent. Ingat nggak itu? Itu harus bener itu. Kayak kursi, Itu bentuk kayak bener kursi itu. ya. Kayak kursi begitu ya. Nah, kayak kursi. Iya. Peak, Ya. terus flat ya kan? Ya, baru flat. Terus turun. Peak. Kalau dia peak terus sini, namanya bocor. Ya. Cuman kalau dia peak sini dia akan kembali ke baseline-nya. Set lurus lagi. Itu baru bagus ya. Udah? Mau nanya boleh Pak? Boleh. Boleh lah dikit. Kalau itu Pak menentukan rasionya yang 1:1, 1:2 itu ada indikasi tertentu atau gimana Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan mau winning boleh dua cara, dengan rasio atau dengan augmentasi yang diturunkan. Itu indikasinya kayak mana yang untuk dengan rasio atau dengan yang menurunkan augmentasi? Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang soal auto dan manual tadi Pak, kapan pilihannya kita auto, kapan pilihannya kita manual? Jauh gak Bang? Iya. Pertanyaan tadi siapa? Apa pertama? Pertama rasio yang rasionya itu 1:1. 1:1. 1:1. Ada indikasinya tuh. Ya, kalau biasanya baru dipasang itu kita panggil 1:1. Ya. Meskipun katanya dulu kalau heart rate-nya di atas 120 nggak pakai 150, tapi sekarang nggak apa-apa 1:1. Artinya satu ventricle kontraksi dia nanti setelah diastolik, setelah katup aortanya menutup dia akan mengembang sekali augmentasi. Itu 1:1. Jadi pilihannya ya kalau kita mau 1:2, 1:3 itu nanti pilihannya mau winning ya. Tapi kalau kita baru pasang itu baiknya 1:1 ya, 1:1. Kita baru mau pasang 1:1. Satu kontraksi ventricle, satu pengembangan balon, satu kontraksi, satu pengembangan balon ya. Tuh kalau dipasang. Kemudian tadi apa lagi? Tadi Winning. Iya, yang winning mana Winning. yang pakai Nah, rasio, mana yang winning sih sebetulnya terserah pilihan maunya kita, maunya dokter ya. Kalau dokternya maunya milihnya 1:1, kita ukur dulu 1:1, kemudian dia turunkan 1:2. Itu kan cuma mau melihat. Setelah kita 1:1 nanti hemodinamik kan dia bisa bagus karena sirkulasi ke koroner bagus, kemudian ke perifernya bagus, ke sistemiknya bagus ya. Nah itu 1:1. Nah kita mau coba nih kalau bantuannya dikurangi bagaimana kondisi pasiennya, gitu ya, hemodinamiknya. Artinya kan kalau kita kurangi 1:2 artinya kan pembantuan balon kita kurangi ya. Dia ventricle 2 kali dia baru 1. Tadi 1:1 ya. Nah kalau kita bantuannya kita kurangi itu nanti hemodinamiknya bagaimana? Nah itu nanti akan proses winning itu yang terjadi sampai 1:3. 1:3 kalau hemodinamiknya tidak berubah, artinya syaratnya hemodinamik tadi 24 sampai 48 jam hemodinamik stabil. Misalnya pasien sudah dikoreksi, sudah di PCI gitu ya. Pasien sudah di PCI, sudah dikoreksi ya. Kemudian selama dipasang IABP tidak ada lagi keluhan. Ya, tidak ada lagi keluhan. Kemudian pakai inotropiknya sudah minimal, ya vasopressornya sudah minimal. Kita winning tuh selama 24 jam sampai 48 jam kok hemodinamik stabil aja. Tidak ada keluhan, hemodinamik stabil, urin output oke, MAP-nya oke, SPR-nya misalnya oke, ya dengan vasopressor yang minimal. Nah, kemudian setelah kita turunkan bantuannya, ada nggak perubahan? Tadi 1:1 oke nih. Ya, nggak ada keluhan pasiennya, kemudian hemodinamiknya stabil, kita kurangi bantuannya 1:2, enggak perubahan yang signifikan dari hemodinamik. Kemudian ada dari klinik pasien, oh nggak ada. Coba kita winning 1:3, oh nggak ada. Ya, berarti mungkin pasien ini sudah bisa di winning, gitu ya. Itu proses winning namanya. Tapi kalau mau turunkan augmentasi ya terserah saja. Augmentasi artinya kan
dia masih tetap 1:1 tapi balonnya dikurangi kembangnya, gitu ya, dikembangin, balonnya dikurangi, tadinya maksimal full, sekarang dikurangi misalnya 80%. Oh 80% artinya yang menutup aortanya itu masih ada celah kalau kita kurangin. Artinya flow yang ke koroner mungkin juga akan berkurang karena mau augmentasinya kurang nggak optimal kalau kita sudah kurangin balonnya, kembang di dalamnya, ya. Nah itu sama sih sebetulnya prosesnya. Artinya bantuannya kita kurangin juga, itu sama prosesnya itu. Apakah kita mau bantuan rasionya atau mau pengembangan dari balonnya, sama, istilahnya mengurangi bantuan, ya, mengurangi bantuan dari mesin, sama, gitu ya. Jadi terserah mau pilihan yang mana, tapi kita biasanya sih pilihannya kalau oke, nah baru nanti augmentasinya satu-satu oke nih, ya, satu-satu oke, 1-3 oke nih, harmoni stabil. Ya turunkan coba argumentasinya, ya turunin pelan-pelan. Oh ternyata masih oke aja. Berarti nanti kalau memang balon-balon sudah tidak ada lagi di dalam, dia oke aja, hemodinamik tidak akan terganggu gitu, ya. Kemudian ketiga Pak, Yang itu Pak, yang manual. manual. Kalau kita pakai EMA auto, dia nggak bakalan bisa dirubah-rubah nih. Kamu pencet mana nggak bakalan berubah. Nih mau nurunin augmentasi, nggak turun dia. Turun ya augmentasinya, turun ya. Manual itu buat trigger. Oh manual buat trigger aja nih. Triggernya nggak bisa kita rubah. Ya, kita nggak bisa berubah-ubah nih auto. Artinya kalau dia pakai EKG nanti akan menangkap gelombang di sini nih. Ya. Ini kan fase relaksasi ya di sini ya. Gelombang T fase relaksasi. Nah, itu nanti yang mengembang balonnya. Dia akan nangkap gelombang T yang tertinggi, ya, sini. Kemudian nanti EKG kelihatan di sini di carotid node. Nanti kan EKG ada arteri itu puncak sistolik. Setelah dia puncak sistolik tertinggi, dia akan turun karena tekanan di aorta sudah mulai turun. Nanti katup aorta menutup. Lep. Artinya situ ada di carotid node, ya. Di carotid node di situ balon mengembang karena aorta sudah menutup. Ya, sudah menutup fase relaksasi. Balon mengembang. Jadi pada saat balon mengembang, disitulah nanti akan tertahan darah yang di antara arkus ketahan balon. Nah nanti ke flow yang ke otak bagus, ke koroner bagus, kemudian yang di bawah ke sistemik bagus. Jadi di carotid node itulah tepat waktu nanti akan berperang balon. Tadi kelihatan di sini, ya. Yang saya tadi karena kita nggak ada arterin, tadi ada sama dia pulsasi saturasi ya, mirip seperti itu ya. Tapi dia ada di carotid node, pas di carotid node dia akan ada gelombang naik lagi. Seharusnya kan kalau tidak ada balon, dia akan turun ya, diastolik, dia akan turun. Tapi kalau kita pakai IABP, setelah di carotid node dia bukan malah turun, malah naik. Ya, lebih tinggi dari puncak sistolik. Nah, itu yang kita harapkan. Artinya kalau itu puncak itu lebih tinggi dari puncak sistolik, artinya optimal. Ya, bantuan IABP optimal. Ya. Di samping nanti akan kita lihat di sini ada gelombang augmentasinya yang tadi tuh seperti kursi, ya, dia akan turun gitu. Itu ya. Ada lagi. Nomor tiga aja yang jawab nomor 3 ya. Jawaban ketiga benar kata Pak Fauji tadi, teman saya cuma menambahkan kalau nomor 3 itu kapan di auto sama semi auto ya. Kalau auto otomatis dari mesin. Kalau mesin auto, kalau EKG-nya masih bagus, kalau dia ini ada linear dan fiber optik ya. Yang biasa dan yang fiber optik. Kalau dia pakai yang biasa, berarti dia akan pertama sekali akan direkam sama dia, ditangkap sama triggernya adalah EKG. Kenapa EKG? Karena EKG sama mekanik itu duluan EKG. Jadi tingkat LED-nya akan jadi lebih rendah. Jadi dia akan lebih tepat ya kalau dia menggunakan EKG. Kalau dia pakai yang manual yang mungkin ya Bang ya, manual kalau auto ya. Cuman kalau dia yang fiber optik, kalau dia auto, yang pertama sekali ditangkap adalah pressure sama dia. Karena pressure dari fiber optik itu di ujung tip. Di ujung tip berarti dia akan mendekati pintu aorta. Dia akan lebih cepat nangkapnya. Jadi tingkat akurasinya juga lebih baik. Terus kalau kita pakai fiber optik dia nggak mau ke pressure,
Kalau kita pakai yang linear yang biasa dia nggak mau ke EKG, berarti ada masalah. Baru kita paksa kalau ada masalah. Kalau masalah kita paksa kan, kalau nggak EKG-nya nggak bagus-bagus, dia tetap aja mintanya EKG. Ya udah kita paksa aja ke auto, semi auto apa ya? Sekarangnya aneh. Ini kok jadi dari gelombang EKG jadi itu L impact terus, kagak pernah bener. Ya udah deh, berarti dia memang nangkapnya nggak pernah bener. Kita pindahin aja dah triggernya. Trigger itu kan pemicu kapan dia mau kerja. Jadi ya udahlah, ganti aja ke pressure gitu aja pengetahuan dasar. Ada lagi yang ditanya? Ya, kalau fiber itu kayak memang lebih mahal, ya. Mahal. Makanya fiber. Dan fiber itu nggak perlu pakai ini nih. Nggak perlu pakai fiber, dicolok di sini. Ada yang itu langsung dia. Cuman yang nih. Tapi yang bukan ini ya. yang Bukan yang ini ya. Iya, di yang kakaknya. terbaru. Kalau yang ini nggak bisa. Ini yang pakainya pakai tanduser. Jadi nakanya pakai EKG. Ya. Ada lagi. Intinya gini. Jangan sampai alat ini sudah masuk ke dalam balonnya, teman-teman nggak bisa, apa ya konek, mana yang konek itu ya. Nah ini banyak yang tidak terpakai karena teman-teman perawat dokternya sih sebetulnya canggih-canggih, canggih-canggih mas pancar ini alat di dalam. Nah cuma teman-teman ini yang mau sebagai 24 jam di merawat pasien ini yang harus kita kuasai, ya. Ini yang benar-benar kita kuasai. Ya, Pokoknya kayak dokter Habib pasti jago dia. Cuman ini cuman kita tinggal pasangin. Saya siap, saya siap. Temennya kan biasa kan, saya siap udah. Ini Tinggal. kan sudah selesai. Ditinggal. Berarti udah. Dia teman-teman gitu doang sampai di sini doang. Tugasnya dia sampai di sini. Kateter masukin kita. Terus memastikan bahwa EKG reliable bisa dipakai kita. Artery pressure-nya yang ini kita memastikan bahwa balon itu mengembang dengan baik itu adalah ya merawat. Kalau kita mau aman langsung aja ke auto aja lah. ya. Mau aman ke auto. Jadi dia udah alat ini sudah bisa mendeteksi kapan dia harus mengembang, kapan dia harus mengempes. Kita nggak usah pikirin. Ya, kadang-kadang kalau kita pakai manual nggak tepat ini, ya, juga mengembang balonnya. Itu akan malah beresiko kepada pasiennya. Kalau kita mau aman ya udah auto aja lah. Auto dia akan menangkap sendiri kapan dia harus ngembang, kapan dia harus ngempes. Itu lebih aman. Ya. Gitu. Gak usah dipikirin kapan ya harus kita setting inflasinya. Kapan ya harus kita setting deflasinya. Gak usah lah, kita ini aja langsung auto, dia akan sendiri inflate dan deflasi. Yang penting kita bisa merangkai ini ya. Merangkai ininya nih. Kalau udah terangkai, udah connect semua, tinggal kita EKG-nya ada, arterinya sudah oke nih. Ya, ada gelombang EKG, heliumnya